Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya ya teman-teman semua petani Indonesia, saya ingin menunjukkan bagaimana cara pembuatan pupuk sultan, yaitu pupuk yang menurut pendapat saya itu pupuk terbaik di dunia. Insya Allah nanti Anda akan merasakan hal tersebut ya nanti setelah menggunakannya. Tidak lupa karena masih dalam suasana lebaran ya, ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Langsung saja kita mulai proses pembuatannya. Dengan pertama-tama saya kenalkan dulu bahan-bahannya apa saja. Yang pertama, sebelum saya perjelas ini saya pamerin pupuk sultan saya yang tempo hari sudah saya uji coba, udah saya terapkan dan ini hasilnya. Bibit jadi sangat cakep ya. Untuk pembuahan juga sangat bagus. Ini bahannya pertama air kelapa ya. Kemudian telurnya butuh 2. Dilanjutkan dengan ini micin atau MSG ya. MSG nya nanti Anda boleh pakai merek apa saja, tidak ada masalah. Yang penting menggunakan MSG. Butuhnya kurang lebih 40-50 gram. Kemudian daging ikan, kalau ada daging ikan segar dari laut ya. Kalau nggak ada ya ikan darat juga enggak apa-apa. Kalau nggak ada lagi daging ayam boleh, atau daging hewan-hewan yang mati juga boleh. Ini butuhnya sekitar 250 gram. Kemudian ini minyak jelantah. Kemudian madu ya, kalau bisa madu asli, kalau ndak bisa ya udah ndak apa-apa, madu apa saja boleh. Ini dibutuhkan sekitar 30 sampai 40 ml atau sekitar 40 gram ya untuk madunya. Kemudian ini ada yang menarik, ini saya tunjukkan. Ini saya menggunakan pupuk sintetis atau pupuk pabrikan atau pupuk komersil ya. Ini mereknya ini ya. Anda boleh menggunakan mungkin kalau ada merek setara, tapi kalau bisa jenis yang dipakai yang seperti yang saya pakai, karena yang saya uji seperti ini. Kemudian nanti pada saat Anda menggunakan pada tanaman dengan persiapan pembuahan atau tanaman jenis tanaman buah, lebih baik menggunakan yang jenis Gandasil B ini ya. Ini karena dia pupuk yang aman. Kemudian kalau untuk tanaman yang menghasilkan daun seperti sawi, kangkung atau yang lain, yang intinya atau bawang pre itu atau daun bawang merah, itu bisa diganti dengan ini opsi ya. Jadi ini opsinya ada 2, yang ini untuk tanaman buah atau tanaman yang sudah memasuki masa produktivitas buahnya. Kemudian yang ini untuk masa starter atau masa pertumbuhan awal ya. Kemudian satu lagi ini karena unsur fosfornya sangat tinggi, ini saya menggunakan Ultradap ya. Ultradap ini butuhnya nanti cuma sekitar 50 gram. Satu lagi terakhir, ini adalah pupuk kalsium super. Ini sudah pernah saya share cara pembuatannya. Nanti saya berikan deskripsinya di saya berikan linknya di bagian deskripsi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan proses pembuatannya.
Pertama-tama kita membuat seperti pupuk mewah ya, cuma komposisinya nanti akan sedikit berbeda. Jadi dengan bahan telur seperti di deskripsi sebelumnya ya, di bagian video yang sudah saya share sebelumnya itu, nanti Anda bisa kunjungi di linknya, akan saya berikan. Cuma ini formulasinya aja yang sedikit berbeda komposisi jumlahnya. Ini telurnya saya pakai 2. Kemudian seperti sebelumnya kita tambahkan dengan minyak jelantah ya, minyak jelantah setara dengan jumlah telur tersebut, setara dengan volume telur tersebut ya. Sebegini. Kemudian kita tambahkan garam seperingkil. Nah, kita lanjutkan dengan penambahan air kelapa kurang lebih sekitar 200 ml. Nah, ini 200 ml 1 gelas penuh ini. Kita tambahkan. Lalu kita kocok. Sampai benar-benar menyatu dulu. Untuk keterangan lebih dalam tentang pupuk mewah ini nanti silakan kunjungi di video satunya ya. Nanti akan saya berikan deskripsinya. Oke, lanjut dengan ini pemberian MSG ini kurang lebih sekitar 50 gram. Nah, ini total ini ada 95 gram, jadi saya ambil separuh ya. Jadi 40 sampai 50 gram itu kita tambahkan ke pupuk mewah ini. Sekitar 45 gram ya. Udah cukup setengahnya. Kemudian kita tambahkan madu 2 saset ini 20 gram masing-masing, jadinya 40 gram ini madunya. Lalu kita tambahkan air kelapa lagi 100 ml. Nah, setengah gelas ya. 100 ml. Lalu kita kocok sampai merata. Kita diamkan kurang lebih sekitar 3-4 jam. Seperti ini. Ini kita diamkan dulu sampai kurang lebih sekitar 3-4 jam ya, baru dicampur dengan yang lain. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bahan lain, yaitu nih, kebetulan saat ini musim hujan ya, jadi penggunaan gandasil yang saya pilih adalah yang B, bukan yang AD ya, karena tanaman yang saya rawat adalah tanaman buah. Unsur nitrogennya cuma 6%, sementara kaliumnya tinggi sampai dengan 30%, fosfornya 20%. Walaupun nitrogennya sedikit enggak masalah, pertumbuhan akan tetap menjadi bagus. Karena apa? Ada nitrogen tambahan dari air hujan. Karena saat ini musim hujan, akhirnya saya pilih menggunakan gandasil D saja.
sorry, Gandasil B saja. Nah, di sini kandungannya sangat lengkap sekali ya ini sebetulnya, tapi masih belum lengkap juga sih. Kalau nanti dibandingkan dengan asam aminonya nggak ada, nggak seperti yang pupuk mewah. Nah, Gandasil B nya ini 100 gram. Kemudian kita tambahkan dengan Ultradap ya. Ultradapnya ini kurang lebih butuhnya 40 sampai 50 gram atau sekitar 4 sendok ya ini. Kita tambahkan 4 sendok. 4 sendok makan normal ya, bukan 4 sendok ekstrim, tapi 4 sendok makan normal. Nah, begini saja cukup. Ultradap ini kandungan fosfornya sangat tinggi ya, fosfornya 60%, nitrogennya ada 12%. Jadi ini nantinya kebutuhan NPK sudah sangat lengkap, belum lagi ketambahan dengan asam amino yang sangat bagus dari telur, kemudian minyak goreng, kemudian MSG, dan satu lagi daging lele nantinya ya. Nah, ini kita tambahkan dengan air kelapa lagi 200 ml. 1 gelas ya, 1 gelas penuh. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan pengocokan seperti pupuk mewahnya ini ya. Jadi tetap kita lakukan pengocokan, nggak usah terlalu ekstrim, yang penting diusahakan agar tercampur rata. Ini nantinya dia tidak akan bisa larut semua ya, ini untuk Gandasil B nya dengan Ultradapnya pada saat ini, tapi nanti setelah dicampur dengan yang lain Jawa nanti sudah larut semua. Ini masih ada yang tertinggal sedikit-sedikit di bagian bawahnya, ini ada endapan ini sedikit-sedikit, tidak bisa langsung larut semua. Karena apa? Karena pelarut air kelapanya cuma 200 ml. Tapi tenang saja, nanti larutnya setelah ditambahkan yang lain. Selanjutnya ya, ini karena kita butuh pupuk kalsium, magnesium dan seterusnya, maka saya akan tambahkan dengan pupuk kalsium super. Kalsium super yang kita encerkan dengan air kelapa 200 ml. Seperti ini. Ini akan saya saring ya, supaya tidak serpian-serpian telur yang diproses itu, supaya tidak mengganggu nanti saat proses berikutnya. Kurang lebih dibutuhkan sekitar 100 ml. Kita kira-kira saja. Untuk pupuk kalsium supernya nanti akan saya berikan link di bagian deskripsi ya. Jadi nanti Anda bisa kunjungi supaya tahu cara membuatnya. Sudah pernah saya share kok, mudah dan murah. Ini kira-kira saja kurang lebih 100 ml. Nah, ini dia kurang lebih 100 ml. Kemudian kita tambahkan dengan air kelapa. Nah,
Ini air kelapanya kurang lebih 200 ml ya, kurang lebih ya. Nah, setelah kita tambahkan seperti ini, kita kocok dulu. Kita lakukan pengocokan dan kita diamkan kurang lebih 3-4 jam. Ini untuk yang gandasil dan ultradapnya masih ada banyak yang mengendap, tapi jangan khawatir ya, walaupun sekarang ini mengendap, nanti kalau sudah dicampur semua akan larut. Oke, sekarang selanjutnya adalah ikan lele ini. Ikan lelenya harus kita blender, tapi tidak saya tunjukkan proses pemblenderannya ya, cuma saya beritahu saja bahwa pengencer dari proses pemblenderan supaya lebih mudah itu kita tambahkan dengan air kelapa kurang lebih 200 ml. 200 ml ini kita tambahkan di sini. Kita tambahkan ke wadah pemblenderan ini ya. Nah, ini untuk proses pemblenderan supaya lebih mudah, ikan lelenya ditaruh di freezer dulu. Nanti kalau sudah keras kita potong-potong baru di blender. Itu nantinya proses pemblenderan akan lebih mudah, tidak terlalu sulit. Jadi ini nanti sama kepalanya sama kotorannya saja dibuang nanti ya. Kotorannya dibuang, ini kan sudah bersih. Terus masih keras, kalau di blender dalam keadaan beku begini akan lebih mudah hancurnya. Tapi tidak saya tunjukkan ya, ini saya blender dulu, nanti saya tunjukkan setelah selesai proses pemblenderan. Usahakan proses pemblenderan sehalus mungkin ya. Kalau bisa sih sangat halus, tapi kalau tidak bisa ya udah sebisa mungkin. Kemudian kita saring yang kasar atau tulang-tulangnya yang masih relatif besar, kita saring ya, supaya nanti tidak mengganggu pada saat kita aplikasikan. Kita bantu karena memang daging-dagingnya relatif ini ya, relatif sulit untuk halus untuk menjadi bentuk cair. Jadi nanti kita lakukan pemerasan terakhir kali. Nah, ini yang terakhir kita peras ya, peras sampai cairannya semua dari daging ikan lele dan tulang-tulangnya ini terperas semua dalam bentuk cairan. Nah, cairannya itu yang kita pergunakan. Sementara dagingnya ini nanti dimanfaatkan untuk membuat GLF atau kita aplikasikan langsung ke tanaman juga bisa, tapi tidak boleh dekat dengan batang. Kita tanam di sekitar pohon keras atau pohon buah yang besar juga boleh nanti ditanam di situ. Nah, setelah selesai seperti ini ya, setelah selesai seperti ini kita diamkan kurang lebih sekitar 3 jam baru kita campurkan semua. Jadi ini semua bahan yang kita buat tadi harus kita diamkan dulu supaya lebih homogen, supaya lebih tercampur merata ya. Akan tetapi karena hari ini atau saat ini sudah mulai gelap menjelang maghrib, akan saya simpan sampai besok baru dilakukan pencampuran. Nah, ini sudah semalaman ya, karena kemarin, mohon maaf ini, karena kemarin itu proses pembuatannya sudah agak
sore, siangnya kebetulan ada tamu dari luar kota juga, jadi agak sorean baru bisa memproses ya. Ini padahal sebetulnya setelah 3 jam sudah boleh dilakukan pencampuran. Nah, ini sebelum kita campur, saya ulas lagi sedikit masing-masing ya. Jadi ini larutan dari Ultradap dan Gandasil B. Ini kelihatan masih ada endapannya. Pengencernya adalah air kelapa. Ini kita kocok dulu. Otomatis kandungan NPK-nya sudah ada. Kemudian masing-masing dari bawaan produk tersebut itu akan memberikan support pada pupuk yang saya buat kali ini. Setelah dikocok, kemudian pupuk mewahnya ini ya, yang berbahan dari telur, kemudian micin atau MSG, minyak jelantah, dan juga madu, serta pengencernya air kelapa. Ini kita kocok juga. Ini kita boleh langsung campurkan setelah dikocok. Nah, seperti ini. Ini kandungannya asam amino, mineral, dan lain sebagainya, seperti yang saya jelaskan di proses pembuatan pupuk mewah yang linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Nah, dari 2 hal campuran ini saja kita sudah bisa membayangkan ya, apa saja kandungan yang dibawa oleh bakal pupuk Sultan kali ini. Ini harus dicampurkan terlebih dulu 2 item ini ya, jangan yang lain dulu. Lalu kita lakukan pengocokan supaya Gandasil sama Ultradapnya juga bisa larut total. Setelah kita kocok seperti ini, kita harapkan sudah larut ya. Kemudian kita campurkan lagi. Ini ada gasnya kalau baru dicampur dengan pupuk mewah. Nah, ini kita kocok juga untuk larutan ekstrak lele ya, yang diencerkan dengan air kelapa. Ini kita kocok juga. Setelah kita kocok merata begini, baru kita campurkan. Oke, setelah kita campur dari bahan yang ketiga, yaitu ekstrak lele ya. Kalau mau yang lebih bagus lagi, bisa menggunakan ikan tongkol atau tuna ya, tapi jangan yang mahal, usahakan. Atau ikan laut, itu akan jauh lebih bagus kandungan asam amino serta mengandung omega 3. Nah, omega 3 itu akan membuat tanaman menjadi jauh lebih aktif ya dalam kehidupannya, dan juga bisa memacu produksi ZPT internal dari tanaman. Ini kita kocok lagi nih. Nah, ini kita kocok bener sampai betul-betul, terutama Gandasil sama Ultradapnya ini menyatu bener. Kalau bisa cek dulu ada endapannya apa enggak. Kalau enggak ada, udah boleh kita lanjutkan. Kalau enggak
kalau masih ada endapannya, kita tunggu dulu lalu kocok lagi. Nah, ini kita cek ya. Coba saya cek. Ternyata sudah tidak ada endapannya ini. Nah, ini kita singkirkan dulu supaya tidak mengganggu proses. Kemudian sebelum kita campurkan dengan pupuk kalsium cair ini ya, kalsium super cair ini ya, yang sudah saya campur dengan air kelapa kemarin, ini kita kocok dulu. Tapi kita harus menunggu beberapa saat ya, jangan langsung dicampurkan. Nanti kalau tidak kita tunggu dulu supaya larutan dari ketiga macam bahan tadi belum benar-benar menyatu atau homogen atau chemistry-nya dapat ya katanya, itu nanti akan terjadi penggumpalan. Ini kayaknya sudah ini sudah relatif. Nah, ini sudah relatif menyatu. Oke, kita campurkan ya. Jadi setelah beberapa saat kita campurkan yang pupuk kalsium supernya ini, yang sudah diencerkan dengan air kelapa. Nah, kita campurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti akan terlihat seolah-olah terjadi penggumpalan walaupun tidak signifikan ya, karena yang 3 larutan tadi sudah dicampur terlebih dahulu. Setelah seperti ini baru kita kocok lagi. Kita kocok lagi, pokoknya intinya ya dikocok-kocok terus ini. Nah, seperti ini kita tutup rapat dan kita kocok. Alhamdulillah ternyata tidak terjadi penggumpalan. Ini biasanya di awal di bagian permukaan bagian atas ini sering terjadi penggumpalan pada saat pencampuran awal apabila yang ketiga bahan tadi tidak kita biarkan tercampur rata dulu. Tapi nunggunya tidak lama kok, paling cuma 1 menit 2 menit gitu saja. Nah, ini sudah, dan ini sudah jadi, tinggal kita tunggu aplikasinya, nunggu setelah 2 hari. Nah, yang sudah jadi seperti ini kita lihat yang sudah jadi seperti ini, seolah-olah ada penggumpalan sedikit-sedikit ya, tapi tidak paten penggumpalannya. Ini setelah kita kocok sedikit gini saja, ini sudah homogen lagi. Nah, ini sudah homogen lagi. Oke, saya rasa cukup cara membuat pupuk sultan kali ini ya. Jadi Anda bisa mengira-ngira apa saja kandungan dari pupuk sultan ini ya. Jadi intinya NPK sudah ada ya, sudah cukup ya N-nya, tapi kandungannya tidak terlalu tinggi. Tapi jangan khawatir, N-nya nanti akan terpenuhi. Karena apa? Karena dari serapan akar dari media tanam tersebut, kemudian ada asam amino yang bisa mencukupi hal tersebut. Kemudian ada asam omega 3, kemudian mineral, kalsiumnya juga cukup, mangaan juga cukup, dan seterusnya sudah cukup. Jadi ini sudah sangat-sangat lengkap dan tidak perlu dicampuri bahan lain lagi. Nah, kecuali itu kalau mau jauh lebih optimal, otomatis kita harus memperhatikan media tanam ya, media tanam atau lahan kita harus kita rubah sedemikian rupa sehingga nantinya apabila pupuk yang kita berikan ini tidak cukup atau kurang ya, bisa terpenuhi dari lahan. Nah, ini hanya untuk melengkapi secara detail ya. Ini kita bisa lihat hasilnya
Ini walaupun di musim hujan ya, biasanya tanaman anggur itu di musim hujan, apalagi di luar ruangan begini ya, atau outdoor ya, kena hujan kena apa, nanti walaupun bisa tumbuh, daunnya itu tidak akan bisa sempurna seperti ini. Biasanya tumbuhnya daunnya pucet banget. Nah ini, tapi ini tidak terjadi. Ini tumbuhnya juga gitu, tidak begitu wah, luar biasa, daunnya melebar banget gitu, enggak. Karena apa? Unsur N-nya tidak kita tidak sediakan secara signifikan. Makanya kalau memang Anda memproduksi daun seperti nanam sawi atau kangkung, itu Anda bisa mengalokasikan pupuk gandasil yang D, jadi bukan yang B. Tapi kalau untuk tanaman buah seperti cabai, terong apa, di musim hujan tetap saja kalau bisa bahan yang digunakan itu gandasil B saja. Ya, jadi karena unsur nitrogen banyak yang didapat dari air hujan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini proses pembuatan dari pupuk Sultan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau Anda kesulitan membuatnya, Anda boleh menghubungi saya, boleh membeli dari saya juga boleh. Tapi saran saya lebih baik membuat sendiri ya. Kalau kesulitan dalam prosesnya, nanti boleh Anda telepon ke saya, boleh, monggo. Tanya di kolom komentar juga boleh, monggo, saya persilahkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.